Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pedoman Wawancara. Kelompok 1 beranggotakan 1 saya sendiri Mutia Fidel Safitri, lalu ada Nur Aziza Rohmah, selanjutnya ada Renita Eka Pertiwi, lalu ada Reza Artamevia Kusuma Wardani, dan yang terakhir ada Fiona Firza Fajriah. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara face to face yang bertujuan untuk bertukar informasi atau pengambilan data yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber yang dilakukan secara lisan. Ada beberapa ciri wawancara. Yang pertama yaitu tidak ada pertanyaan yang bersifat timbal balik antara pewawancara dan klien. Yang kedua, perilaku pewawancara direncanakan dan diatur. Yang ketiga, biasanya pewawancara diharuskan menerima permintaan klien untuk suatu kegiatan wawancara, walaupun dalam beberapa situasi seperti sekolah, rumah, atau kantor. Untuk hal-hal tertentu, anak dan orang tua diharuskan datang guna melakukan wawancara. Yang keempat, pewawancara disyaratkan untuk memberikan atensi yang berkesinambungan selama terjadi interaksi. Yang kelima, wawancara secara formal direncanakan dalam suatu pertemuan. Dan yang terakhir, kenyataan dan perasaan yang tidak menyenangkan tidak perlu dihindari. Unsur yang harus diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama ada pewawancara, yang kedua ada narasumber yang dipercayai, yang ketiga ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara, yang keempat ada kesepakatan waktu dan tempat wawancara. Keterampilan khusus pewawancara. Yang pertama ada teknik mendengarkan kritis, mendengarkan yang berfokus pada hal yang ingin didengar. Yang kedua, mendengarkan aktif, mendengarkan sambil memahami atau memberikan feedback kepada narasumber. Yang ketiga, ada empatik mendengarkan sambil merasakan dan merespon secara empatik. Yang kedua, ada mengobservasi suara dan ucapan narasumber, meliputi intensitas dan intonasi suara, kecepatan dan kelancaran berbicara, waktu memberikan reaksi, dan penyimpangan dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga, mengobservasi bahasa nonverbal atau gerak-gerik. Pewawancara harus peka terhadap gerak-gerik yang diberikan oleh narasumber karena hal tersebut mencerminkan perasaan yang sedang dirasakan oleh narasumber. Jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada narasumber. Yang kedua ada wawancara semi-struktur. Pewawancara telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber, namun urutan pengajuan pertanyaan tidak urut dan bersifat fleksibel. Yang ketiga ada wawancara tidak berstruktur, yaitu peneliti menggunakan pedoman hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Arah pembicaraannya bersifat spontanitas. Nah, yang selanjutnya ada instrumen wawancara. Di dalam instrumen wawancara ini terdapat pertanyaan dan jawaban. Di instrumen ini terdapat 14 pertanyaan dan nantinya ada 14 jawaban. Nah, dalam instrumen wawancara ini terdapat pokok-pokok bahasan dari kepedulian siswa terhadap sesama. Antara lain adalah kepedulian siswa SMP, lalu ada kendala menjalankan program, ada hambatan-hambatan dalam menjalankan program, lalu ada tolong-menolong antar sesama, dan yang terakhir ada kepedulian siswa yang sakit. Nah, sekian presentasi dari saya. Berikut merupakan video implementasi wawancara. Assalamualaikum Mbak Reza. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Renita? Alhamdulillah sehat, baik juga. Baik, sebelumnya saya mohon maaf. Saya mau minta waktunya untuk mewawancarai Mbak Reza mengenai tingkat kepedulian siswa terhadap sesama di sekolah SMP Mbak Reza. Apakah Mbak Reza bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, kalau begitu kita langsung mulai aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Mbak Reza, bagaimana tingkat kepedulian siswa terhadap sesama di sekolah Mbak Reza?
Menurut saya, tingkat kepedulian siswa terhadap sesama di SMP saya itu sangat baik dan juga tingkat kepeduliannya itu cukup tinggi. Wah, alhamdulillah ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam peningkatan kepedulian antar sesama di sekolah Mbak Reza? Menurut saya, kendalanya sendiri itu tercipta dari karakter siswa yang sudah terbentuk, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun masyarakat sebelumnya. Seperti susah menghargai pendapat orang lain dan juga menjadi pribadi yang tanpa acuh. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara warga sekolah Mbak Reza mengatasi kendala tersebut? Untuk cara sekolah saya mengatasi hal tersebut, yakni dengan diadakannya ekstrakurikuler, yang mana semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler ini. Dan dalam ekstrakurikuler terdapat pendidikan karakter yang berbasis kepedulian sosial, di mana tujuannya nanti dapat mendorong berkembangnya siswa untuk lebih meningkatkan kepedulian siswa terhadap sesama dan juga lingkungannya. Wah, bagus ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Mbak Reza. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.